Terima kasih pemirsa, kembali di Watch Shot dalam segmen Public Corner dan kami masih memperbincangkan seputar pengelolaan cagar biosfer dunia. Pak Bupati, kiranya nanti kan target akan menjadi pusat keragaman hayati dunia di 2025 ya. Pasti ini sudah menjadi program jangka menengah maupun jangka panjang dari Wakatobi. Nah, dengan diterimanya sertifikat ini, kiranya harapan apa ke depan yang Bapak harapkan untuk ke depan di Wakatobi? Ya, jadi harapan saya ketika Anda semua di kota besar sudah penat dengan kehidupan yang begitu canggih dan begitu tekanan dan lain sebagainya. Kemudian juga kita dengan jaringan internet dan sosial media yang begitu canggih, maka manusia itu lonely. Ya, jadi ada kesendirian. Karena kita ternyata bukan mesin, kita bukan robot. Manusia itu pasti membutuhkan sebuah kawasan yang memang asri. Keseimbangan antara pohon, manusia, kawasan terbuka, bangunannya sedikit. Nah, saya menawarkan itu di Wakatobi. Apa saja coba Pak bisa dijelaskan, barangkali digambarkan sedikit di Wakatobi itu indahnya bagaimana sih Pak? Jadi gini, pertama pusat keragaman hayati di pusat segitiga karang dunia itu kan milik kita. Yang paling besar itu dari 6 negara di Indonesia. Kedua, Wakatobi ini kan dari aspek keragaman ikannya 947 jenis. Kemudian dari jenis terumbu karangnya 750 jenis dari 850 yang ada. Sekedar informasi bandingkan dengan Karibia. Itu cuma 50 jenis terumbu karang. Laut Merah di Mesir cuma 300 jenis terumbu karang. Tapi di Wakatobi dan sekitarnya 750 dari total 850 yang ada. Makanya saya bilang kalau ini sampai punah, maka pasti dunia rugi. Oleh karenanya maka ini supaya masyarakat menjaga, mari kita rame-rame menjadi penikmat kawasan. Anda menikmati bawah lautnya, pasti ya, menikmati pasirnya. Anda menikmati kebudayaannya, kulinernya yang... Ini semua kalau misalkan menjadi ekowisata, pasti yang untung kelas menengah ke bawah. Sehingga kita katakan ini benar-benar ekonomi kerakyatan. Karena pelaku pariwisata dan semua produk-produk masyarakat lokal ini, karena kita bicara eko, maka pasti yang untung itu adalah menengah ke bawah. Oleh karenanya maka harapan yang kami tawarkan di Wakatobi, Anda di sana bisa bersenang-senang. Anda dan masyarakat, Anda dan keluarga bisa bersenang-senang, tapi kami juga di Wakatobi bisa bersenang-senang karena kehadiran Anda saling melengkapi dalam kerangka membangun ekonomi untuk kesejahteraan. Oke, simbiosis mutualisme kembali ke seperti itu ya Pak. Pak Purwanto, ini dari MAB LIPI, kiranya apa sih yang akan dilakukan setelah ini? What next? Karena ini kan sertifikat sudah diterima, kemudian apa? Ya, harapan kita adalah gini. Jadi kalau konsep cagar biosfer ini teraplikasi adalah bahwa itu menjadi acuan di dalam pengelolaan suatu kawasan, di mana ada keseimbangan untuk kepentingan konservasi dan untuk kepentingan pembangunan ekonomi. Karena sekarang kita mengelola kawasan konservasi tidak hanya menjaga, tetapi kita juga harus memanfaatkannya, juga harus untuk membangun masyarakat ada di sekitar. Oleh karena itu dalam konsep cagar biosfer ini kan kawasan konservasinya terjaga dengan baik, kawasan masyarakat di sekitarnya akan terbangun dengan baik, sehingga terjadi harmonisasi. Oleh karena itu, di dalam pengembangan cagar biosfer di Indonesia, kita tidak hanya berhenti sampai di Wakatobi, tetapi kita juga akan membangun cagar biosfer yang berikutnya. Ya, untuk berikutnya yang paling dekat adalah nanti Bromo, Tengger, Semeru di Jawa Timur. Nah, yang diprakarasi oleh Pemda, dan tentu saja di dalam pengembangan ini kita tidak terlepas dari kerjasama antara para pihak. Jadi ada LIPI, ada sebagai focal point, ada Kementerian Kehutanan yang sebagai pengelola kawasan konservasi, pemerintah daerah, masyarakat dan lain sebagainya. Sebenarnya apa sih kendalanya untuk mengelola cagar biosfer dunia, Pak? Kendalanya adalah gini, jadi konsep ini belum dimengerti oleh sebagian oleh masyarakat, oleh tidak hanya masyarakat tapi kadang-kadang juga pemerintah dan lain sebagainya. Itu perlu suatu sosialisasi dan lain sebagainya. Oleh karena itu MAB Indonesia secara bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan, Pemda dan juga masyarakat membuat di mana setiap cagar biosfer itu mempunyai manajemen plan yang terintegrasi.
Karena kawasan konservasi Taman Nasional sebagai core area sudah mempunyai manajemen plan karena mereka pengelolaan. Karena di sekitarnya adalah pemerintah daerah, oleh karena itu di dalam pengelolaan cagar biosfer ada manajemen plan pengelolaan itu secara integrasi. Kemudian juga kita menata ulang sistem zonasi yang tadi ada 3 kawasan dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, yang bukan yang terakhir, sebenarnya yang berikutnya adalah membangun kerjasama dengan membentuk suatu kelembagaan berkoordinasi di antara para pihak, sehingga ada yang namanya yang berbentuk kalau di tempatnya Pak Hugua Forum Koordinasi Pengelolaan Cagar Biosfer Wakatobi. Kalau di Giam Siak Kecil Badan Koordinasi Pengelolaan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil Batu. Nah, setelah ada itu kemudian juga kita membangun kerjasama dengan private sector, dengan semua pastinya ini tidak bisa berdiri sendiri. Wakatobi pun tidak bisa berdiri sendiri. Perlu dukungan dan juga kerjasama dengan berbagai pihak. Terima kasih atas kehadirannya Pak Bupati, Pak Purwanto, atas kehadirannya. Informasi sangat berguna bagi masyarakat pastinya. Dan pastinya Public Corner akan kembali, maksud saya White Shot akan kembali setelah pariwara yang berikut ini. Tetap bersama kami di Metro TV.